kita nggak tahu di mana kuburnya, yang diracun dalamnya masih bebas. HAM itu somehow di Indonesia dipolitisasi. Segini, seolah-olah, oh ini kan urusan politik. No. Siapa lagi yang memperjuangkan kasusnya kalau bukan korban? Bingung gue ya menyikapi mereka. I don't know, mungkin mereka kenal atau tahu orang-orang yang terlibat mungkin. Perjuangan yang sudah dilakukan jangan dicemari. Ya. Siapapun itu. Berarti ada yang salah dengan sistem kalau sampai satu isu yang sama kita harus demo sampai sekian ratus kali sampai dapat award demo loh. Kok nggak ada sih ini pergerakannya, kan kadang gitu juga kita. Kenapa sih kita terus-menerus dibohongi? Karena gue percaya ya itu dia, korban, lawan, jangan diam. Kami tidak mau negara ini hancur. Yang kami inginkan adalah tetap negara ini menjadi bangsa yang kami banggakan. Kami berjuang untuk itu. Dan tujuan itu jangan kalian cemari. Terlepas dari sudut pandang religius, metode supernatural bisa menjadi wadah yang dapat meluapkan kesedihan korban. Mungkin jeritan korban dapat membuka mata dan telinga pemerintah agar tak abai terhadap tuanya, yakni rakyat yang memberikan mandat kepadanya. Perjuangan yang sudah dilakukan jangan dicemari. Ya. Siapapun itu. Tentu. Dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh yang merasa berada di negara ini, ya. Siapapun itu, ya jangan mencemari perjuangan yang sudah dilakukan. Selain Ibu Sumarsi, semangat perjuangan untuk korban pelanggaran HAM juga diamini oleh Suciwati. Bersama Ibu Sumarsi dan Bejo Untung, ketiganya menginisiasi gerakan kemanusiaan yang bernama Aksi Kamisan. Selain menuntut agar pelanggar berat HAM diadili, Aksi Kamisan juga menjadi pengingat bahwa ada tragedi pelik yang belum diselesaikan dan tak boleh kembali terulang. Aksi Kamisan itu sejak awal kita mau bentuk sebagai membangun militansi korban. Jadi siapa lagi yang memperjuangkan kasusnya kalau bukan korban? Satu itu. Yang kedua, membangun bagaimana pentingnya mengajak orang untuk bersolidaritas, dan ini jadi bagian masalah bangsa yang harus diselesaikan. Beberapa negara lain juga punya. Mereka memilih satu hari untuk setiap kali berdiri di mana mereka menyatakan sikap atas kasus-kasus yang belum selesai dan pernah terjadi. Di Indonesia kebetulan hari Kamis dan dinamakan Kamisan. Wanita yang akrab disapa Mbak Suci ini ialah istri dari seorang pejuang HAM yang diracun di udara, yaitu Munir Said Tholib. 19 tahun berlalu, namun aktor di balik kasus pembunuhan tersebut sampai kini belum terungkap. Selama kita tidak pernah menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM, maka itu bagian dari kita melihat bagaimana degradasi moral bangsa kita. Lewat aksi Kamisan, keluarga korban meluapkan keresahan dan kesedihannya kepada pemerintah. Setiap hari Kamis, pukul 4 sore, di depan Istana Presiden. Kita pilih Istana Merdeka, di depan Istana Merdeka, karena orang nomor satu lah yang bisa menyelesaikan itu. Gue bukan orang yang memulai atau pendiri, tapi gue orang yang support dan hadir apapun yang mereka butuhkan. Why? Because I believe in the issue. Karena gue percaya ya itu dia, korban, lawan, jangan diam. Mulai dari aktivis kemanusiaan, keluarga korban, dan masyarakat yang peduli akan hak asasi manusia turut hadir mendukung gerakan mulia tersebut. Kalau gue tuh aneh ya, orang tuh kalau lagi mau refresh energi tuh suka gue ke mall, gue kemana gitu. Gue kalau lagi enek tuh gue butuh nge-charge baterai gue sendiri, gue Kamisan sih. Makna Kamisan buat gue adalah berbagi rasa, berbagi cerita, saling transfer energi. Ada untuk saudara, itu kan saudara loh gitu. Sudah 17 tahun berjuang, namun hingga hari ini pemerintah belum mendengarkan keinginan rakyatnya.
Kalau kalau lelah mungkin iya ya kadang-kadang manusiawi banget karena kok nggak ada sih ini pergerakannya kan kadang gitu juga kita. Kenapa sih kita terus-menerus dibohongi? Gue percaya keadilan pasti ada, dan keadilan itu kan tidak selalu harus di dunia ya, gitu. Ada hakim yang nggak bisa disogok, ada kalau kita diajarin orang tuh ada malaikat yang mencatat. Tapi kan kadang-kadang kita punya keinginan, gue pengen lihat hasilnya sekarang nih, gue pengen keadilan jawaban tuh adanya sekarang. Kita bisa melihat bagaimana presiden menjawab penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM ini dengan membentuk PPHAM, dan itu menunjukkan bagaimana sikap pemerintah atau negara di sini melihat korban, karena korban hanya dianggap penerima sedekah, bukan bagaimana menjunjung martabat para korban, tapi kita melihat malah ada ruang di mana ditunjukkan dengan seperti malah menghina ya. Capek fisik enggak? Gue nggak akan pernah capek ya elah. Lo jalan keliling mall bisa 3 jam, berdiri sana sejam, diem beberapa menit pertamanya, sisanya kita denger dan ketemu teman-teman ngobrol, sisanya juga ujungnya pada ngerokok, sharing gitu. Nggak capek. Capek sama lelah tuh beda ya, kayaknya tuh ini. Penanganan kasus pelanggaran HAM yang terkesan ditunda dan diabaikan sungguh membuat geram. Realita ini tentu menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebab aktor-aktor yang diduga melanggar HAM masih berkeliaran bebas di negeri ini. Mungkin ada shock yang hari ini kita para pejuang HAM, para pembela HAM, orang-orang yang terus berjibaku untuk menegakkan HAM itu terus terang shock ya dengan terpilihnya presiden baru hari ini. Jujur semangat gue menurun pada saat presiden terpilih kemarin terpilih. Penguasa menunjukkan contoh buruk untuk bernegara, membangun sistem pemerintahan itu ditunjukkan hari ini dengan gamblang. Jadi itu menyedihkan sekali sebetulnya. Jadi kalau gue bilang mereka abai, enggak. Lu tahu isu itu ada. Kalau enggak akan pernah kesebut dong. Jadi sebagai orang yang selama ini terus-menerus tidak menyerah untuk berbicara soal penegakan HAM, itu terus terang agak membuat kita shock, tapi kita tidak menyerah. Artinya itu udah bagian dari perjuangan yang selama ini kita memang kita dorong untuk tidak hanya soal kasusnya, tapi ini soal bangsa. Sebetulnya itu sih yang terus kita perjuangkan tanpa lelah di Kemisan hari ini. Tampaknya pemerintah lebih terangsang dengan keinginan si kaya yang bisa mendukung proyek-proyek negara. Bingung gue ya menyikapi mereka. Kenapa mereka tidak menyelesaikan, akhirnya cuma menjadi janji yang lewat? I don't know, mungkin mereka kenal atau tahu orang-orang yang terlibat mungkin. Kendalanya ya mereka nggak bisa lama berkuasa. Kan mereka butuh itu. Ada yang kepengen sampai 3 periode kan. Kalau bisa seumur hidup. Mungkin tuh yang tahun lalu juga nggak diselesain, aman-aman aja gitu. Mungkin, I don't know. Cuma mereka yang punya jawabannya. Kemarin orang-orang yang juga dulu menyuarakan lantang soal hak asasi manusia ketika ditarik di pemerintahan, kita bisa lihat perubahannya drastis banget. Jadi ada yang enggak, ada yang iya, dan itu contohnya lebih banyak yang iya gitu. Jadi bagaimana ya gimana nggak enak, dulu kerja harus berkeringat, teriak-teriak, ya kan, harus mikir buat ini gugatan, kita bikin kampanye apa lagi, terus harus ke korban, bagaimana mereka juga menghadapi korban yang masih marah misalnya, atau sedih, atau yang terus dilanda kemiskinan. Itu kan stres tersendiri buat pendamping korban yang tiba-tiba kemudian mereka ditaruh di istana, di KSP misalnya, ya enak, duduk manis,
cuma dapat gaji banyak, terus kemudian dapat tunjangan supir mobil, apa nggak enak? Jadi gue lupa pada Kamisan keberapa ya, dan itu tuh lengkap tuh karena itu ada momentumnya, Mbak Suci ada, Bu Sumarsi ada. Pada Kamisan kesekian berapa itu mendapat rekor muri. Anda berhasil demo setelah sekian ratus. Gue lupa itu Kamisan keberapa ya. Itu prestasi bukan ya? Ngerti gak sih maksud gue? Itu gue yang nyet, ini bukan kebanggaan. Iya dong gitu. Kalian berhasil demo berapa ratus kali. Ini ya dapat award. Mbak Suci ditaruh aja di lantai udah. Berarti ada yang salah dengan sistem kalau sampai satu isu yang sama kita harus demo sampai sekian ratus kali sampai dapat award demo lo. Rekor muri. Itu kan aduh kata gue. Entah kan malu tahu gue gitu. Aduh. Masa gue bilang selamat ya dapat rekor gitu. Kan salah. Seberapa penting sebenarnya pendidikan HAM untuk kita pahami ataupun masyarakat luas pahami? Oh sangat penting. Karena gini, HAM itu somehow di Indonesia dipolitisasi. Segini, seolah-olah oh ini kan urusan politik. No. HAM itu hanya di kertas ya teori kalau menurutku sih. Banyak orang yang oh itu kan HAM, tapi ada juga yang lucu, ada guru SMA ngobrol diskusi. Jadi katanya saya ini nggak bisa melarang tetangga saya yang muter kaset kenceng-kenceng karena nanti kalau saya ngomong itu nanti melanggar HAM. Coba Sederhana untuk lo memahami HAM. Lo gue giniin suka nggak? Nggak, ya udah jangan gituin orang. Itu sederhana. kalau kamu terganggu jangan mengganggu, kan begitu. Lo di tempat kerja lo nggak dapat uang makan, itu bagian dari HAM. Tapi somehow itu lupa untuk diajarkan sehingga kita berpikir HAM itu selalu berhubungan dengan politik lah, kasus-kasus besar lah, bahasa yang berbahaya lah. Padahal enggak. Karena saya pernah juga nih ketemu sama di sekolah keponakan saya. Keponakanku itu di satu SD, yang kalau ada anak satu murid yang dia nggak bisa jawab pertanyaan dari gurunya, ini kepala sekolah dia, itu semua murid suruh berdiri terus suruh benturin kepalanya ke bangku. Dan itu katanya, loh itu saya nggak memerintah, nggak aturan katanya gitu. Jadi itu bersembunyi dalam aturan yang saya pikir semuanya nggak setuju gitu loh. Aturannya siapa gitu kan ya. Itu saya pikir hal-hal yang sangat sederhana dalam ruang pendidikan. Kalau itu masih terjadi ya bagaimana kita mau ngomong soal penegakan HAM. Kita kalau nggak salah lagi ada di pihak siapa gitu, lagi mendorong untuk HAM itu dimasukkan ke ya selipan-selipan kurikulum gitu. Di Museum HAM Munir kita membuat modul, kita pernah juga membuat modul pelajaran hak asasi manusia tingkat SMP. Di situ kita punya ininya langsung contoh-contoh ngajar metodologinya, ada alat peraganya. Jadi guru kan mungkin tugasnya banyak ya, jadi itu pentingnya di situ. Jadi Menteri Pendidikan harusnya ngerti soal begitu. Karena itu turunannya kan banyak. Kita mau ngomong sorry ya kekerasan seksual, itu kan juga balik ke asasi sebagai manusia gitu. Itu kan juga harus diajarkan anak kecil. Tidak boleh mencuri ini. Enggak, itu bukan politis. Semua umat manusia yang diberikan hati, nurani, akal, otak harusnya paham. Jadi itu juga bagian dari contoh yang para penguasanya, para pejabatnya yang tidak malu-malu untuk menunjukkan ketidakmaluan itu gitu. Meski pemimpin telah silih berganti, namun penegakan atas kasus HAM tetap tak dilirik. Lantas, akankah perjuangan panjang para korban pelanggaran HAM membuahkan hasil? Saya pikir ini bagian dari kerja yang hari ini semakin berat. Karena seperti yang tadi, yang naik jadi presiden, yang diakui jadi presiden itu masih terduga pelanggar HAM, terduga pelanggaran berat HAM. Jadi itu akan berat. Keluarga yang dihilangkan sampai hari ini tidak ketemu, yang kita nggak tahu di mana kuburnya, yang diracun dalangnya masih bebas, yang ditembak mati katanya itu
padahal jelas itu pelurunya dari mana. Buat saya dan kawan-kawan Aksi Kamisan, ya kita harus terus bersuara, mengingatkan, menolak lupa, dan ada yang harus terus dibetulkan di negara ini. Hidup korban, jangan diam, lawan. Gue pasti ada. Keadilan pasti akan ada.